Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku sekalian, saat ini Waalaikumsalam warahmatullahi. saya bersama dengan Mbah Mansur, Hmm. seorang yang sangat-sangat tawadhu dan sederhana sekali. Oh. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk membahas sosok yang fenomenal, yang belakangan ini namanya terus disebut orang untuk dikaji dan untuk dijadikan sebagai suri tauladan, Mbah. Oh, Yaitu Gus Bahauddin Nur Salim. Gus Baha. Gus Baha. Iya, iya. Terkenalnya disebut Gus Baha. Hmm. Kenal Bang ya? Ya, Nah, kenal dalam arti mendengarkan mendengarkan ceramah-ceramahnya cerah yang ada di videonya YouTube, waktu beliau ngaji Facebook. itu, ya. Oke. Nggih. Nah, mengenai Gus Baha ini Mbah, yang ingin saya tanyakan. Saat ini atau mungkin sudah pernah ya, banyak mubalek yang dulu sempat viral, sempat naik, kemudian ternyata lama-kelamaan, lambat laun dengan berjalannya waktu, itu namanya akan redup gitu. Redup dengan sendirinya. Nah, fenomena tersebut tidak terjadi kepada satu dua orang figur, tapi banyak figur begitu. Oh, jadi terkenal tiba-tiba Meredup Meredup. dan hilang begitu. hilang begitu Oke. saja. Hilang di permukaan. Nah, apakah hal seperti itu, pola-pola seperti itu juga akan terjadi kepada Gus Baha begitu. Saat ini kan Gus Baha namanya sedang tenar istilahnya. Sedang tenar dan sedang banyak digandrungi orang. Karena kajian-kajian yang disampaikan beliau ini luar biasa. Mendalam tapi ringan begitu, Mbak. Dan itu yang dicari kan. Nah, menurut Mbah sendiri itu bagaimana? Jadi kalau menurut saya, kalau yang lain tadi disampaikan banyak orang-orang atau para penggiat agama, Mubalek apakah ya mubalek, kemudian viral, kemudian tiba-tiba redup, Dan kadang juga menghilang begitu. Menghilang. Hanya redup. Nah, karena dia sudah masuk di dunia entertain. Yang pertama, yang kedua boleh jadi keilmuannya. Ini tidak bisa disamakan dengan Gus Baha. Karena Gus Baha itu coraknya, kalau saya mendengarkan, itu kalau kealimannya sudah nggak usah dipertanyakan lah. Maksud kita tidak sedang mengomentari kealiman beliau. Iya. Orang yang tidak kehilangan identitas kealimannya, keulamaannya, atau kiainya, maka dia akan bertahan. Karena dia alaminya, bukan karena ingin masyhur. Jadi memang bukan keinginannya dia masyhur, orang lain yang kemudian, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memang yang kemudian memasyhurkan beliau agar petuah-petuahnya bisa didengar oleh banyak kaum muslimin, misalnya seperti itu. Orang yang tidak kehilangan jati dirinya, orang yang tidak kehilangan identitas keulamaannya, kekiainya, maka saya pikir susah untuk menjadi redup. Karena dan terkenal atau masyhur itu memang bukan orientasi beliau, gitu loh. Jadi sangat wajar. Mohon maaf, orang itu sebenarnya pendengar, pemirsa itu bisa menilai sebenarnya apakah si A itu sebenarnya orang yang nggak alim, tapi seakan-akan kayak orang alim karena bisa mengolah bahasa begitu saja. Tapi kalau Gus Baha ini tidak. Ketika menjelaskan sesuatu itu utuh, Mas. Tinjauannya dari sisi tata bahasanya ketika menjelaskan tafsir misalnya. Itu begitu utuh, begitu lengkap. Nggak ada yang dikurangi, tersampaikan. Jadi kayak kita disuguhi dengan sesuatu yang berbeda. Yang selama ini cuma orang mungkin mubalek lain hanya mengambil sepintas saja daripada kandungan makna Al-Quran itu. Tapi Gus Baha tidak seperti itu. Beliau menjelaskan dengan utuh gitu loh. Nah, kealiman yang seperti ini yang menjadikan beliau, saya yakin bahwa beliau akan senantiasa sepanjang beliau masih maksudnya bukan mau, bisa didengarkan oleh banyak orang. Saya pikir
orang-orang akan banyak mendengarkan dan senang kepada beliau. Gambarannya seperti itu, Mas. Berarti pola yang timbul, bersinar, kemudian redup dan hilang itu menurut jenengan tidak akan terjadi kepada Gus Baha? Tidak. Ini mengapa ini saya sampaikan? Karena memang orientasinya Gus Baha itu bukan orientasi orang yang pengen masyhur itu. Jadi kalau menjadi masyhur karena orang lain, maka akan menjadi bertahan lama, sampai kapanpun akan senantiasa didengar orang. Gitu. Alamiah dia, bukan dibikin-bikin gitu loh. Nah, gambarannya seperti itu, insya Allah, Mas. Gitu. Nah, kalau menurut jenengan seperti itu, mungkin ada alasan lain. Ya kan tadi sudah jenengan jelaskan bahwasannya beliau itu alamiah, gitu. Tidak menginginkan sebuah kemasyhuran, begitu. Mungkin ada alasan lain, Pak, tentang karakter beliau yang bagaimana mungkin? Karena beliau seorang ulama, beliau seorang kiai yang punya santri. Dan mohon maaf, di zaman seiring dengan derasnya arus transformasi sosial budaya dengan teknologi seperti saat ini, apa yang beliau sampaikan kemudian bisa dilihat dan didengar oleh banyak orang, banyak santri. Santri itu tidak hanya, mohon maaf, tidak hanya yang ada di pesantren, tapi di luar. Di luar pesantren itu mereka juga santri-santri beliau. Jadi saya yakin karena beliau kiai, maka santri ini tidak akan ninggalin kiainya itu. Ini berbeda basicnya orang yang mubalek, yang sebenarnya dia bukan dari seorang kiai. Lebih ke show begitu ya? Iya, berbeda gitu loh. Namanya kiai pasti santrinya akan senantiasa mengikuti petuah-petuahnya daripada atau nasihat-nasihatnya dari kiainya itu. Gitu. Oke, kalau saya melihat sendiri, Mbak, saya lebih menilai ke kesederhanaan beliau begitu. Ya, mungkin pendapat kita sama. Beliau mungkin tidak akan redup sebagaimana yang lain. Iya. Karena beliau menonjolkan sebuah kesederhanaan yang nyata begitu. Kalau beliau ingin mencari ketenaran dunia, mencari uang kan sangat mudah sekali, Mbak ya? Yeah. Sangat mudah sekali. Sangat gitu. mudah sekali. Tapi itu bukan orientasi. Bukan orientasi, karena kesederhanaan. Dan saya melihat sampai saat ini yang membuat saya kagum, itu karakter yang kuat tertanam pada beliau. Itu baju putih, kemudian songkok hitam. Dan seala kadarnya. Kemudiannya begini, Mbak. Ini cerminan nggak harus orang yang terkenal karena tren. Ini akan nggak ada nilainya apa-apa. Dia terkenal karena didorong atau dibantu oleh tren. Kalau Gus Baha kan tidak seperti itu. Dia adalah seorang yang tidak hanya mengilmui tapi sekaligus mengamalkan, maksudnya seperti itu. Dibuktikan lewat amal keseharian, maksudnya seperti itu. Nggih, karena terlihat sederhana, kemudian dengan keluarganya juga luar biasa begitu kan. Kalau Gus Baha berkopiah seperti ini pantas, Mbak. Tapi kalau saya kok nggak pantas. Nah, ini bedanya, Mas. Orang alim itu meskipun gobloki istilahnya, tetap tidak akan kehilangan kealimannya. Tapi sebaliknya, orang yang bodoh, yang pura-pura alim, kayak saya bodoh, pura-pura alim, tetap kelihatan kebodohannya. Tetap, tidak bisa ditutupi. Pada akhirnya akan kelihatan kebodohannya. Gitu. Gambarannya seperti itu, Mas. Nah, oke. Jadi seperti itu dulu pendapat dari Mbah kita ini, Mbah Mansur, tentang Gus Baha. Oke, demikian dulurku sekalian obrolan bersama Mbah Mansur. Semoga ini bisa menjadi motivasi kita bersama bahwasannya memang sesuatu yang murni, betul Mbak ya? Itu akan lebih cenderung memiliki sebuah kekuatan dan keawetan begitu ya daripada sesuatu yang dibuat, daripada sesuatu yang dibikin-bikin begitu. Jadi betul. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.